Malam itu sungai tidak berisik. Perahu dagang meluncur pelan hingga bayangan turun dari tepi hutan. Satu tebasan, satu jeritan pendek, lalu sunyi. Darah si dingin berkata, darah ini tidak disebut kesalahan, ia akan disebut perlu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penjaga sejarah Nusantara. Semoga kalian selalu sehat, waspada, dan dilindungi ketika harus mengambil keputusan di saat waktu tidak berpihak. Subscribe agar tidak terputus di fase paling berbahaya. Like untuk mendukung riset sejarah yang bertanggung jawab. Dan tulis di komentar dari mana kota kalian menonton. Bagi kalian yang sudah subscribe channel ini, saya ucapkan banyak terima kasih dan saya doakan semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat, diluaskan rezekinya, dan bahagia selalu bersama keluarga tercinta. Mari kita mulai saja ceritanya. Malam itu, sungai tidak berisik. Ia mengalir seperti biasa, tenang, patuh, seolah tidak tahu bahwa darah akan segera menyentuh tubuhnya. Kabut tipis menggantung rendah di atas permukaan air. Bukan kabut tebal yang menyembunyikan segalanya, melainkan selubung tipis yang membuat jarak terasa menipu. Dari kejauhan, lampu minyak di perahu dagang tampak seperti bintang jatuh yang bergerak pelan, terlalu percaya diri, terlalu yakin bahwa malam hanya membawa gelap, bukan bahaya. Di tepi hutan, Ki Sempol berdiri. Ia tidak bersembunyi sepenuhnya. Tubuhnya setengah tertutup bayangan pohon, setengah lagi terkena cahaya bulan yang terpotong daun. Embun menempel di rambutnya, di bahu kain hitam yang longgar, di ujung bilah pedang pendek yang tergantung santai di pinggangnya. Ia mengamati sungai seperti orang mengamati jam pasir. Bukan dengan gelisah, dengan kepastian. Di belakangnya, 3 bayangan lain bergerak tanpa suara. Mereka sudah tahu posisi masing-masing. Tidak ada aba-aba panjang, tidak ada rencana yang perlu diulang. Semua sudah dipelajari dari puluhan malam sebelumnya. Ki Sempol mengangkat 2 jari. Itu cukup. Salah satu anak buahnya bertubuh kecil, gesit, menyelinap turun lebih dulu. Kakinya nyaris tidak mengganggu tanah basah. Yang lain menyebar, satu ke hulu kecil, satu ke arah semak rapat. Mereka bukan pasukan, mereka bukan prajurit. Mereka adalah sisa-sisa orang yang belajar hidup dengan satu hukum. Yang lambat, mati lebih dulu. Perahu dagang semakin dekat. Di atasnya, 2 pedagang duduk menghadap muatan kain dan rempah. Wajah mereka lelah, tapi lega. Mereka telah melewati wilayah yang dianggap rawan. Setelah tikungan sungai ini, mereka yakin jalur akan aman hingga fajar. Salah satu dari mereka menguap, yang lain menuang air minum. Sebentar lagi sampai, katanya. Syukurlah, jawab temannya. Kata syukur itu tenggelam bersama suara percikan kecil di sisi perahu. Terlambat. Bayangan meloncat dari sisi sungai seperti bagian dari malam yang tiba-tiba bergerak. Satu tangan mencengkeram papan perahu. Satu bilah tajam menyambar tanpa ayunan besar.
hanya dorongan pendek, presisi, diarahkan ke leher. Tidak ada teriakan panjang, hanya suara napas yang terputus. Darah menyembur singkat, lalu jatuh ke air. Sungai tetap mengalir, ia tidak bereaksi, ia tidak mengingat. Pedagang kedua mencoba berdiri, terlalu lambat. Bilah lain menyentuh dadanya, tidak dalam, tidak kejam, cukup untuk membuat tubuhnya roboh dan napasnya tercekak oleh panik. Ia menatap penyerangnya, matanya membesar, mulutnya bergerak tanpa suara. Jangan, bibir itu membentuk kata yang tidak sempat menjadi suara. Satu gerakan pendek mengakhiri segalanya. Sunyi kembali turun. Perahu kini hanya benda mati yang mengapung, sedikit lebih berat oleh tubuh yang tidak lagi bernyawa. Ki Sempol melangkah turun dari tepi hutan, kakinya menyentuh lumpur basah tanpa ragu. Ia mendekat bukan untuk memastikan kematian, ia sudah tahu hasilnya, melainkan untuk melihat kembali pemandangan yang selalu sama. Dua tubuh, satu perahu, tidak ada saksi. Ambil yang perlu, katanya pendek. Anak buahnya bergerak cepat, kain digulung, peti kecil diangkat. Tidak ada yang serakah, tidak ada yang berlama-lama. Mereka tahu satu kesalahan kecil bisa mengundang patroli lebih cepat dari biasanya. Salah satu anak buah menoleh. Jejak? Ki Sempol berlutut, mencelupkan ujung jarinya ke air sungai yang kemerahan tipis, lalu mengusapnya ke tanah berlumpur. Ia mengacak sedikit bekas kaki. Biar air yang menghapus, jawabnya tenang. Sungai selalu lebih setia dari manusia. Ia berdiri kembali, menatap arus yang membawa serpihan darah menjauh. Bertahun-tahun, selalu begini. Ia tahu kapan patroli Majapahit biasa lewat. Ia tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan laporan dari desa terdekat untuk sampai ke pos penjagaan. Ia tahu bahwa ketika prajurit datang, mereka akan datang dengan urutan yang sama. Lihat mayat, pasang wajah keras, lalu menulis laporan yang rapi. Majapahit selalu datang setelah semuanya selesai. Cepat, ulang Ki Sempol. Kali ini lebih rendah. Mereka mungkin mengubah jam. Anak buahnya mengangguk. Mereka mendorong perahu ke sisi sungai yang lebih dangkal, melepaskan muatan yang sudah dipilih, lalu mendorongnya kembali ke arus, membiarkannya hanyut seperti saksi bisu yang tak akan pernah bicara. Dalam hitungan menit, tepi sungai kembali kosong. Hanya bau besi tipis di udara, hanya satu obor yang padam setengah. Ki Sempol menatap ke arah hutan sebelum pergi. Matanya tajam, tidak puas, tapi juga tidak gelisah. Darah ini, gumamnya pelan, hampir seperti berbicara pada dirinya sendiri. Tidak akan disebut kesalahan. Ia berbalik, menghilang di antara pepohonan. Sungai tetap mengalir, dan jauh di jalur patroli, Majapahit belum tahu apa-apa. Namun Ki Sempol tahu satu hal yang selalu membuatnya selangkah di depan. Kerajaan bergerak setelah darah tumpah. Ia bergerak sebelum niat sempat dibaca. Dan selama itu tidak berubah, malam akan selalu berpihak padanya. Pagi datang tanpa pengumuman. Tidak ada tanda bahwa malam sebelumnya telah mengambil nyawa. Kabut masih menggantung rendah di atas sungai ketika pasukan Majapahit tiba. Cahaya matahari belum sepenuhnya menembus dedaunan, hanya menyisakan warna pucat yang membuat segalanya tampak lebih dingin dari seharusnya. Mereka datang bukan berlari, bukan tergesa, mereka datang dengan langkah yang sudah terlalu sering dilakukan. Seorang prajurit muda menunjuk ke arah perahu yang terdampar setengah di lumpur. Di sana, komandan patroli mengangguk singkat. Wajahnya keras, tapi matanya tidak lagi menyimpan kejutan. Ia telah melihat pemandangan ini terlalu banyak untuk masih terkejut. Perahu itu diam, terlalu diam. Dua tubuh terbujur di dalamnya. Kulit mereka pucat, mata terbuka menatap ke arah yang tidak lagi ada.
Darah sudah mengering di papan kayu, menyatu dengan warna perahu, seolah memang bagian dari bahan pembuatnya. Salah satu prajurit menelan ludah. Sudah mati lama, gumamnya. Komandan berjongkok, menyentuh leher salah satu mayat. Dingin. Sejak malam, katanya datar. Kita terlambat lagi. Tidak ada yang membantah. Mereka sudah hafal urutannya. Datang, melihat, mencatat. Nama itu akhirnya disebut, bukan dengan teriakan, bukan dengan sumpah serapah, melainkan seperti menyebut cuaca buruk yang tak bisa dihindari. Ki Sempol, ucap seorang prajurit senior. Nama itu melayang di udara, lalu jatuh tanpa bekas. Tidak ada kemarahan, hanya kelelahan. Komandan berdiri. Ia menatap sekeliling. Tepi sungai, jejak kaki yang sudah rusak oleh air, semak yang tampak terlalu rapi untuk disebut alami. Sebar, perintahnya, pola lama, jangan berharap banyak. Mereka bergerak, prajurit menyusuri hutan dengan jarak terukur, tidak rapat, tidak longgar. Mereka tahu Ki Sempol bukan orang yang meninggalkan jejak sembarangan. Ia tahu bagaimana tanah bekerja, ia tahu bagaimana air menghapus cerita. Seorang prajurit muda berbisik pada temannya. Kenapa kita selalu datang setelahnya? Temannya yang lebih tua tidak menoleh. Karena kita bukan pemburu, kita pemadam. Pemadam? Api sudah padam ketika kita tiba. Kita cuma menginjat arang. Mereka menemukan apa yang sudah diperkirakan. Tidak ada apa-apa. Tidak ada sisa obor, tidak ada kain tercecer. Tidak ada jejak yang cukup jelas untuk diikuti. Hanya bau tipis darah yang bercampur tanah basah. Komandan menghentikan langkah. Ia memandang ke arah sungai lagi, seolah berharap air akan tiba-tiba mengaku. Dia tahu jam kita. Katanya pelan, lebih kepada dirinya sendiri. Seorang prajurit mendekat. Perlu pengejaran lebih jauh? Komandan menggeleng. Tidak, kita akan kehabisan waktu dan orang. Dia sudah jauh. Seperti biasa, seperti selalu. Mereka kembali ke tepi sungai. Mayat-mayat diangkat dengan hati-hati, bukan karena belas kasihan, melainkan karena prosedur. Kain penutup dibentangkan. Beberapa warga desa mulai berdatangan, berdiri jauh, wajahnya kaku. Tidak ada yang berani mendekat. Seorang perempuan tua memeluk lengannya sendiri. Matanya menatap perahu kosong, lalu cepat-cepat berpaling. Kenapa Majapahit tidak bisa menangkapnya? Bisiknya pada orang di sampingnya. Pertanyaan itu terdengar oleh prajurit muda. Ia menunduk, pura-pura tidak mendengar. Seorang kepala desa akhirnya maju, langkahnya ragu. Apakah sudah aman? Tanyanya. Komandan menatapnya lama. Ia tahu jawaban jujurnya. Untuk sekarang, katanya akhirnya. Kepala desa mengangguk, meski jelas tidak percaya. Prajurit mulai mencatat. Lokasi, jumlah korban, perkiraan waktu. Tulisan itu rapi, terlalu rapi untuk menggambarkan darah. Seorang prajurit membaca ulang laporannya, lalu berkata pelan, "Pelaku meloloskan diri." Komandan menambahkan satu kalimat lagi. Suaranya datar. Diduga kuat Ki Sempol. Nama itu kembali ditulis. Lagi dan lagi. Seorang prajurit muda tidak tahan lagi. Ia mendekat ke komandan. "Tuanku," katanya hati-hati. "Sampai kapan ini akan dibiarkan?" Komandan menutup buku catatannya. Ia menatap prajurit itu, bukan dengan marah, melainkan dengan sesuatu yang lebih berat. "Dibiarkan," ulangnya. "Kita selalu datang setelahnya." Rakyat melihat. Mereka mulai ragu. Komandan menarik napas panjang. "Kerajaan bergerak dengan aturan," katanya. "Dan Ki Sempol bergerak dengan kebiasaan kita." "Itu artinya?" "Artinya," potong komandan, "kita harus berubah." Tapi perubahan tidak lahir dari patroli kecil seperti ini. Ia menoleh ke sungai sekali lagi. Majapahit menjaga setelah darah tumpah. Dan selama itu tidak berubah, dia akan selalu satu langkah di depan. Matahari akhirnya naik lebih tinggi. Kabut menipis.
Sungai kembali tampak biasa, seolah malam tadi hanya mimpi buruk yang terlalu nyata. Pasukan bersiap pergi. Warga tetap diam. Mereka tidak melambaikan tangan. Tidak ada terima kasih. Hanya tatapan kosong yang mengikuti punggung prajurit Majapahit menjauh. Dan di antara langkah-langkah itu, satu kesadaran mulai tumbuh. Pelan, namun pasti. Bukan Ki Sempol yang membuat Majapahit terlihat lemah, melainkan pola yang terus diulang. Dan selama darah selalu lebih cepat daripada perintah, kerajaan akan selalu datang terlambat. Fajar di lereng gunung tidak pernah datang dengan lembut. Ia muncul pelan, dingin, dan memaksa tubuh untuk bangun sebelum pikiran siap menerimanya. Kabut masih menggulung rendah ketika Wira Satya berdiri di tanah lapang Padepokan. Kaki telanjangnya menapak tanah yang basah oleh embun. Nafasnya teratur, masuk dan keluar dengan ritme yang sudah dilatih sejak bertahun-tahun lalu, bukan untuk menenangkan, melainkan untuk menahan diri. Di sekelilingnya, hutan berdiri seperti dinding hidup. Batang-batang pohon tua menjadi saksi, bukan penonton. Wira mengangkat pedangnya. Bukan pedang istana, bukan pedang berhias, hanya bilah sederhana, tajam karena dirawat, bukan karena diberkati upacara. Ia bergerak, langkah maju, putar bahu, tebasan mendatar. Udara terbelah oleh suara pendek, hup, lalu kembali sunyi. Keringatnya sudah membasahi pelipisnya, meski matahari belum sepenuhnya muncul. Otot-otot lengannya menegang, bukan karena dipaksa, tetapi karena dibiasakan. Dari tepi lapangan, seorang lelaki tua memperhatikan. Ki Ajar Segoro tidak memegang senjata. Tangannya terlipat di balik punggung. Rambutnya memutih, tapi tubuhnya tegak. Matanya tajam, bukan karena marah, melainkan karena terlalu lama melihat manusia gagal mengendalikan dirinya sendiri. "Ulangi," katanya singkat. Wira tidak menjawab, ia hanya mengulang. Gerakan yang sama, lebih bersih, lebih hemat tenaga. Setelah beberapa jurus, Ki Ajar mengangkat tangan. Berhenti. Wira menghentikan geraknya seketika. Nafasnya masih terjaga, tapi dadanya naik turun perlahan. "Apa yang kau kejar?" tanya Ki Ajar. Wira menunduk. "Ketepatan, Guru." Ki Ajar menggeleng pelan. Itu jawaban murid yang ingin dipuji. Ia melangkah mendekat, kakinya nyaris tidak bersuara di tanah basah. "Sekali lagi," katanya, "apa yang kau kejar?" Wira terdiam lebih lama kali ini. Kabut di sekeliling mereka mulai terangkat, memperlihatkan puncak-puncak pohon yang basah cahaya pagi. "Aku ingin cukup," jawab Wira akhirnya. Ki Ajar tersenyum tipis. Itu lebih jujur. Ia berdiri di hadapan Wira. Jarak mereka hanya 1 langkah. Pedang tidak pernah meminta menjadi hebat. Ia hanya meminta diarahkan dengan niat yang jelas. Wira mengangguk. Kata-kata itu bukan hal baru, tapi hari itu terasa lebih berat dari biasanya. Karena kabar telah sampai ke lereng gunung, dari desa bawah, dari mulut ke mulut, tentang sungai yang kembali merah, tentang pedagang yang tidak pulang, tentang satu nama yang selalu muncul setelahnya, Ki Sempol. Wira membersihkan pedangnya dengan kain kasar. Gerakannya otomatis, tapi pikirannya tidak sepenuhnya di sana. "Guru," katanya. Ki Ajar menoleh. Jika seseorang terus menumpahkan darah, dan kerajaan selalu datang terlambat, siapa yang salah? Pertanyaan itu menggantung di udara. Ki Ajar tidak langsung menjawab. Ia berjalan ke arah batu besar di pinggir lapangan,
duduk perlahan seolah waktu tunduk pada geraknya. Kesalahan, katanya, adalah kata yang disukai orang-orang yang ingin tidur tenang. Wira mengernyit. Orang yang menumpahkan darah memilih jalannya. Kerajaan memilih caranya. Dan orang di tengah, seperti kau, sering dipaksa memilih tanpa pernah diminta. Wira menatap gurunya. Lalu, apa yang harus dilakukan? Ki Ajar memandang ke arah hutan, ke jalur turun gunung yang berkelok dan menghilang di balik pepohonan. Belajar membedakan, katanya, antara bergerak karena marah dan bergerak karena perlu. Hari itu latihan dilanjutkan tanpa banyak kata. Namun setiap ayunan pedang Wira terasa berbeda. Lebih berat, lebih sadar. Menjelang senja, angin membawa bau asing ke lereng gunung. Asap, tipis, tidak wajar. Wira menghentikan langkahnya, menajamkan indera. "Guru," katanya pelan, "Ki Ajar sudah berdiri. Aku menciumnya." Tidak lama kemudian, seorang anak desa berlari naik dengan napas tersengal. Wajahnya pucat, matanya panik. "Mereka datang!" teriaknya. "Dari arah hutan." "Siapa?" tanya Ki Ajar tenang. Anak itu menelan ludah. "Orang-orang Ki Sempol." Nama itu jatuh seperti batu. Wira menggenggam tangannya. "Rumah di tepi desa," lanjut anak itu, "sudah dibakar sebagian. Mereka merampas ternak." Ki Ajar menatap Wira lama. Tatapan itu bukan perintah, bukan izin, hanya pengingat. "Ini bukan latihan," katanya pelan. Wira mengangguk. Ia mengambil pedangnya. "Aku tahu," jawabnya. Mereka turun ke arah desa dengan langkah cepat. Senja membuat bayangan memanjang, seolah hutan ikut bergerak bersama mereka. Api terlihat dari kejauhan. Obor menyala. Dan di antara cahaya itu, seorang lelaki berdiri dengan tenang. Terlalu tenang untuk seseorang yang baru saja menebar kekacauan. Ki Sempol. Ia menoleh ketika mendengar langkah kaki. Senyumnya muncul perlahan, seperti orang yang menemukan sesuatu yang tidak ia cari, tapi ternyata menarik. "Gunung," gumamnya. "Menarik." Wira melangkah maju, berdiri di antara Ki Sempol dan rumah-rumah desa. "Pergi," katanya singkat. Nada yang berani. Ia mengamati Wira dari ujung kepala sampai kaki. "Kau murid siapa?" "Orang yang mengajarkanku berhenti sebelum terlambat," jawab Wira. Ki Sempol mengangkat alis. "Kalau begitu kau datang terlalu cepat." Pedang terhunus. Api berderak. Desa menahan napas. Dan di lereng gunung itu, untuk pertama kalinya, jalur Ki Sempol tidak lagi kosong. Ia telah bertemu sesuatu yang tidak ia perhitungkan. Seorang pemuda yang tidak bergerak karena perintah dan belum tahu bagaimana rasanya menjadi alat, malam pun bersiap untuk mencatat kesalahan pertamanya. Api tidak pernah datang sendirian. Ia selalu membawa suara. Kayu yang retak, jerami yang mengeluh, teriakan pendek yang tertahan di tenggorokan orang-orang yang memilih bersembunyi. Desa di kaki gunung itu tidak besar. Rumah-rumahnya rapat, saling bergantung seperti orang-orang yang hidup dengan keyakinan bahwa kebersamaan adalah benteng terbaik. Namun malam itu, kebersamaan tidak cukup cepat. Obor-obor menyala, bayangan menari liar di dinding bambu. Ki Sempol berdiri di tengah jalan tanah. Langkahnya santai, seolah ia hanya singgah, bukan merusak.
Di sekelilingnya, anak buahnya bergerak cepat, menggiring ternak, merobek pintu lumbung, menumpahkan isi peti yang terlalu percaya pada ketenangan. "Jangan lama," katanya tanpa meninggikan suara. "Api ini hanya pengingat." Salah satu anak buahnya tertawa kecil. "Tak ada prajurit." Ki Sempol mengangguk. "Karena Majapahit selalu datang setelah bau asap hilang." Kalimat itu belum selesai bergema ketika langkah kaki terdengar dari arah lereng. Bukan langkah panik, bukan langkah berkelompok. Satu langkah, mantap, mendekat. Ki Sempol menoleh. Di antara cahaya api, seorang pemuda berdiri. Tubuhnya kotor oleh debu turun gunung, napasnya terkendali. Pedang di tangannya tidak berkilau, tapi posisinya tepat. Cukup rendah untuk bertahan, cukup dekat untuk menyerang. Wira Satya. Ia berdiri di antara Ki Sempol dan rumah-rumah yang masih menyala separuh. "Pergi," katanya tanpa meninggikan suara. Suaranya tidak keras, justru itu yang membuatnya terdengar berbahaya. Anak buah Ki Sempol berhenti. Mereka saling pandang. Tidak ada perintah, tapi naluri mereka berbunyi serempak. Ini bukan orang desa biasa. Ki Sempol menyipitkan mata, lalu tersenyum tipis. "Anak gunung?" tanyanya ringan, seperti orang yang bertanya arah. Wira tidak menjawab. Ia menggeser kakinya sedikit, memperlebar tumpuan. "Nama?" lanjut Ki Sempol, masih tenang. "Tidak penting," jawab Wira. Jawaban yang sering diucapkan orang sebelum mati. Ia mengangkat tangannya setengah, bukan isyarat menyerang, bukan pula mundur. Hanya tanda pada anak buahnya untuk memberi ruang. "Biarkan aku," katanya. Yang ini menarik. Api berderak lebih keras, seolah memahami ketegangan. Angin malam menggeser asap, membuka pandangan warga yang mengintip dari balik dinding. Wira melangkah maju satu tapak. Pedang beradu. Bunyi logam bertemu logam memecah malam. Keras, kering, tanpa peringatan. Ki Sempol bergerak cepat. Tebasannya pendek, menyilang, ditujukan ke sisi rusuk. Bukan pukulan orang terburu-buru. Ini gerakan yang lahir dari kebiasaan membunuh tanpa drama. Wira menangkis, memutar pergelangan, membiarkan tenaga lawan lewat. Ia membalas dengan tusukan lurus, bersih, terukur. Ki Sempol mundur setengah langkah, alisnya terangkat. "Oh," gumamnya, "kau diajari menahan, bukan membabi buta." Mereka berputar, tanah tercabik oleh pijakan cepat, debu naik bercampur asap. Bayangan mereka saling tindih, seperti dua cerita yang menolak didiamkan. Ki Sempol menyerang lagi, kali ini lebih agresif. Serangkaian tebasan cepat memaksa Wira mundur. Logam beradu berkali-kali, percikan kecil muncul setiap sentuhan. "Siapa gurumu?" tanya Ki Sempol di sela serangan. Wira menangkis, lalu menyelinap ke samping. "Seseorang yang mengajarkanku berhenti." "Hahaha, berhenti adalah kemewahan." Ia memutar tubuhnya, menyerang dari sudut yang sulit. Wira terlambat sepersekian detik. Bilah lawan menggores lengannya, dangkal, tapi cukup untuk membuat darah muncul. Darah pertama. Bukan fatal, namun nyata. Wira tidak mundur. Ia mengatur nafas, mengingat suara Ki Ajar Segoro di kepalanya. Kejar niat, bukan amarah. Ia membalas dengan jurus yang lebih pendek, lebih dekat. Serangannya tidak liar. Ia memaksa Ki Sempol membaca, bukan bereaksi. Ki Sempol tersenyum lebih lebar. "Menarik," katanya tulus. "Kau tidak takut." "Aku tahu apa yang kujaga," jawab Wira. Mereka saling menghantam lagi. Tanah di bawah kaki mereka berubah licin oleh campuran air, debu, dan darah. Salah satu obor jatuh, nyalanya mengecil, membuat bayangan semakin liar. Ki Sempol tiba-tiba mundur, memancing. Wira hampir mengejar, hampir. Ia menahan diri pada detik terakhir. Bilah Ki Sempol menyambar ke arah leher.
Udara kosong. Bagus, kata Ki Sempol. Kini lebih serius. Kau belajar cepat. Wira membalas. Tusukannya mengenai bahu Ki Sempol. Tidak dalam, tapi cukup membuat lelaki itu terhenti sesaat. Sunyi jatuh. Anak buah Ki Sempol tertegun. Mereka belum pernah melihat tuannya tersentuh oleh pemuda desa. Ki Sempol menatap bahunya, lalu kembali menatap Wira. Senyumnya berubah, tidak lagi meremehkan. Ini baru, katanya pelan. Ia mundur 1 langkah, lalu 2. Cukup, katanya pada anak buahnya. Api padamkan, ambil yang sudah kita punya. Salah satu anak buah berbisik, kita bisa... Ki Sempol mengangkat tangan. Tidak malam ini. Ia kembali menatap Wira. Kau belum selesai belajar. Wira tetap siaga. Dan kau belum menang. Ki Sempol tertawa kecil. Benar. Lalu seperti selalu ia lakukan, ia memilih pergi. Dalam sekejap, ia dan anak buahnya menghilang ke arah hutan, menyatu dengan gelap yang mereka pahami lebih baik daripada siapapun. Api mulai padam, asap menipis. Wira berdiri di tengah desa, pedangnya masih terangkat, nafasnya berat kini, bukan karena lelah, melainkan karena apa yang baru saja terjadi. Ia telah menahan Ki Sempol, bukan mengalahkan, menahan. Warga keluar perlahan, tatapan mereka campur aduk, takut, kagum, bingung. Seorang lelaki tua berbisik, dia kabur. Wira menurunkan pedangnya, darah menetes dari lengannya ke tanah. Tidak, katanya pelan, dia memilih pergi. Dan jauh di dalam hutan, Ki Sempol melangkah dengan senyum yang belum pernah ia bawa sebelumnya. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, jalannya tidak sepenuhnya kosong. Untuk pertama kalinya, ia meninggalkan medan bukan karena selesai, melainkan karena ditandingi. Malam itu tidak mencatat pemenang, namun ia mencatat sesuatu yang lebih berbahaya. 2 pedang yang kini saling mengingat. Pagi di Majapahit selalu tampak tertib dari kejauhan. Gerbang terbuka pada jam yang sama. Penjagaan berdiri pada jarak yang sama. Dan suara langkah prajurit membelah halaman istana dengan irama yang nyaris seragam. Namun ketertiban itu tidak pernah netral. Ia adalah hasil dari catatan, laporan, dan keputusan yang dibuat jauh dari medan darah. Laporan tentang desa di kaki gunung tiba sebelum matahari sepenuhnya naik. Lembarannya masih bau asap, bukan karena terbakar, melainkan karena ditulis terburu-buru oleh tangan yang belum sepenuhnya tenang. Komandan patroli membacanya sekali, lalu sekali lagi. Alisnya mengerut pada baris yang tidak biasa. Pelaku utama, Ki Sempol. Aksi, perampokan dan pembakaran sebagian. Catatan tambahan, pergerakan pelaku berhasil ditahan oleh seorang pemuda desa. Tidak terjadi korban tambahan. Ia mengetuk meja dengan ujung jarinya. Ditahan, gumamnya. Seorang perwira muda berdiri di depan meja. Benar tuanku, saksi menyebut pemuda itu berdiri langsung menghadang. Nama? Perwira itu membuka catatan kecil. Wira Satya. Nama itu diucapkan pelan, seperti orang menguji bunyi yang baru. Komandan menghela nafas. Bawa orangnya. Perjalanan ke pusat Majapahit bukan perjalanan kemenangan. Tidak ada sorak, tidak ada arak-arakan. Wira Satya berjalan di antara 2 prajurit, langkahnya tenang. Pakaiannya masih pakaian lereng gunung. Darah di lengannya telah dibersihkan, tapi bekas goresan tetap ada. Garis tipis yang tidak bisa disangkal oleh kata-kata. Ia menatap jalan batu yang rapi, dinding-dinding tinggi, dan wajah-wajah yang melihat tanpa senyum. Kenapa aku dibawa ke sini?
tanyanya akhirnya. Salah satu prajurit menjawab singkat, "Karena kau menahan Ki Sempol." Wira mengangguk. Ia tidak merasa bangga, ia hanya merasa dicatat. Halaman latihan istana terbentang luas. Di sanalah prajurit Majapahit diuji, bukan untuk mencari yang paling berani, melainkan yang paling bisa dikendalikan. Seorang penguji berdiri di tengah. Tubuhnya tegap, matanya tajam, suaranya kering. "Kau yang bernama Wira Satya?" "Benar. Kau tahu kenapa kau berdiri di sini?" Wira menatap lurus. "Karena aku tidak mati." Beberapa prajurit di sekitar menahan senyum. Penguji tidak. "Ambil pedang," katanya. Wira mengambil bilah yang disodorkan. Pedang itu berbeda dari miliknya, lebih berat, lebih seimbang untuk barisan, bukan duel liar. "Serang aku," perintah penguji. Wira ragu sepersekian detik. Dengan sungguh-sungguh, dengan sejujur-jujurnya, mereka beradu. Tidak lama, tidak dramatis, namun cukup. Gerak Wira bersih. Ia tidak membuang tenaga. Ia membaca jarak, menahan ketika perlu, menekan ketika lawan membuka celah. Penguji mundur satu langkah lalu berhenti. "Cukup," katanya. Ia menoleh ke arah pejabat yang mengamati dari sisi halaman. Ia bisa diarahkan. Kalimat itu jatuh lebih berat daripada pujian. Sidang kecil digelar tanpa upacara. Tidak ada singgasana. Hanya meja panjang, beberapa pejabat, dan satu laporan yang kini memiliki tambahan baris. "Pemuda ini tidak menyerang tanpa alasan," kata seorang pejabat. "Dan tidak mengejar saat bisa," tambah yang lain. "Itu jarang." Komandan patroli menimpali. "Yang lebih jarang, tuanku." Ki Sempol memilih mundur. Ruangan sunyi. Akhirnya keputusan diucapkan, datar dan efisien. "Wira Satya," kata pejabat tertua, "mulai hari ini kau diangkat sebagai prajurit Majapahit." Wira menatap mereka. "Aku tidak mendaftar." "Kerajaan tidak selalu menunggu pendaftaran," jawab pejabat itu. "Kadang ia hanya mengambil yang dibutuhkan." Wira menunduk. Kata dibutuhkan terasa dingin. Di barak, Wira menerima pakaian baru. Kainnya bersih, potongannya rapi, dan lambang kerajaan terjahit di dada. Simbol yang tidak ringan. Seorang prajurit lama menepuk bahunya. "Selamat, tidak semua orang masuk dengan cerita." Wira menjawab pelan. "Aku tidak ingin ceritaku dipakai orang lain." Prajurit itu tertawa pendek. "Di sini, semua cerita dipakai. Tinggal siapa yang menulisnya." Malam turun. Barak sunyi. Wira duduk di tepi ranjang. Pedangnya terletak di samping. Bilah yang sama, tapi maknanya berubah. Ia teringat desa, api, tatapan warga. Ia teringat Ki Ajar Segoro, suara yang selalu mengingatkan tentang niat. Pintu barak terbuka pelan. Komandan patroli masuk. "Kau menyesal?" tanyanya tanpa basa-basi. Wira berpikir sejenak. "Aku waspada." Komandan mengangguk. Itu jawaban yang lebih berguna. Ia berdiri, hendak pergi, lalu berhenti. "Satu hal, mulai sekarang gerakmu tercatat. Jangan lupa." Pintu menutup. Wira sendirian lagi. Narasi sunyi merayap di antara dinding barak. Pahlawan tidak lahir karena takdir. Ia dibentuk karena sistem membutuhkan pedang. Dan di kejauhan, jauh dari halaman yang rapi, Ki Sempol mendengar kabar yang sama dari mulut ke mulut. Ia tertawa kecil, bukan karena terancam, melainkan karena tertarik. "Nama baru. Bagus," katanya pada malam. Ia tahu sekarang Majapahit telah memilih jawabannya, dan setiap pilihan selalu menuntut biaya. Malam tidak pernah benar-benar sama setelah darah pertama ditumpahkan. Ia mungkin tampak serupa, gelap, sunyi, berangin.
Namun bagi mereka yang terlibat, malam itu telah berubah menjadi ruang ingatan yang tidak bisa ditutup. Di dalam hutan, jauh dari jalan patroli dan api desa, Ki Sempol berjalan sendirian. Ia sengaja memisahkan diri dari anak buahnya, bukan karena lelah, melainkan karena ia perlu mendengar pikirannya sendiri tanpa gangguan langkah orang lain. Tanah basah mengisap bunyi kakinya. Kabut tipis melayang di antara batang pohon, membuat hutan tampak seperti lorong panjang yang tak pernah berujung. Bahunya masih terasa nyeri, bukan sakit yang mengganggu, lebih seperti pengingat. Ki Sempol berhenti di bawah pohon besar. Ia membuka ikatan kain di bahunya. Luka itu dangkal, rapi, terlalu rapi untuk disebut kebetulan. Ia tersenyum kecil. Sudah lama, gumamnya, tidak ada yang menyentuhku seperti itu. Ia duduk, menyandarkan punggung pada batang pohon. Tangannya bergerak otomatis membersihkan darah yang sudah mengering. Gerakan itu terlalu tenang untuk seseorang yang baru saja bertarung hidup mati. Bukan prajurit, katanya pelan pada malam. Belum. Ia mengingat mata Wira Saktia, bukan sorot benci, bukan pula lapar darah. Mata itu seperti orang yang berdiri di ambang keputusan yang belum dipahami sepenuhnya. Itu yang berbahaya, katanya lanjut, pedang tanpa kebiasaan membunuh. Angin menggerakkan dedaunan, suara hutan menjawab tanpa kata. Ki Sempol berdiri lagi, membenahi pakaiannya. Ia melangkah lebih dalam, menuju tempat di mana anak buahnya menunggu. Salah satu dari mereka segera mendekat. "Kita aman?" "Untuk malam ini," jawab Ki Sempol. "Pemuda itu." Ki Sempol mengangkat tangan. "Jangan sebut namanya seolah dia sudah selesai." Anak buah itu terdiam. "Kerajaan akan mengangkatnya," lanjut Ki Sempol. "Aku bisa mencium baunya." Ia tersenyum lagi, kali ini lebih lebar. Dan itu artinya permainan berubah. Di sisi lain dunia malam itu, Wira Satya berdiri di barak Majapahit. Lampu minyak tergantung rendah. Cahayanya membuat bayangan dinding tampak lebih panjang dari tubuh yang melemparkannya. Barak sunyi. Prajurit lain sudah terlelap, kelelahan oleh latihan dan rutinitas yang tidak pernah bertanya. Wira tidak tidur. Ia berdiri, pedangnya kini tergantung rapi di dinding, bersama lambang kerajaan yang baru ia kenakan. Kain seragam itu masih terasa asing di kulitnya, terlalu bersih, terlalu teratur. Ia mengangkat pedang itu perlahan. Beratnya sama, namun rasanya berbeda. "Sekarang kau bukan milikmu saja," gumamnya pada bilah itu. Ia duduk di tepi ranjang, luka di lengannya berdenyut pelan. Bukan sakit yang menyiksa, lebih seperti denyut jam yang mengingatkan waktu terus berjalan. Pintu barak berderit pelan. Seorang prajurit senior masuk membawa kendi air. "Kau belum tidur?" Wira menoleh. "Belum bisa." Prajurit itu menyerahkan kendi. Biasanya begitu di malam pertama. "Malam pertama apa?" "Menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar," jawabnya sambil duduk. "Tubuhmu di sini, tapi pikiranmu masih di tempat lain." Wira meneguk air. "Jika aku menolak?" Kerajaan tidak suka kata itu, tapi ia menghargai kepatuhan yang ragu-ragu, selama akhirnya tetap patuh. Wira menatap lantai. Dan jika patuh berarti mengulang malam seperti di desa itu? Prajurit itu terdiam sejenak. "Maka kau akan belajar menyebutnya tugas." Kata itu jatuh berat. Prajurit berdiri, menepuk bahu Wira ringan. "Tidurlah, besok namamu mulai dipakai." Pintu menutup lagi. Sunyi kembali mengisi barak. Wira berbaring, tapi matanya tetap terbuka. Bayangan Ki Sempol muncul di pikirannya. Senyum tipis, langkah mundur yang terukur. "Dia memilih pergi," bisik Wira pada gelap. "Dan aku memilih tinggal." Pilihan itu terasa seperti beban, bukan kemenangan.
Keesokan paginya, kabar bergerak lebih cepat daripada matahari. Di warung-warung kecil, di jalur dagang, di pos penjagaan, satu cerita beredar dengan versi berbeda-beda. Tentang seorang pemuda desa, tentang Ki Sempol yang mundur, tentang Majapahit yang akhirnya punya jawaban. Sebagian menyebutnya harapan, sebagian menyebutnya awal masalah baru. Dan di hutan, Ki Sempol mendengar kabar itu dari seorang penghubung yang datang dengan napas terengah. Kerajaan mengangkatnya, kata orang itu, sebagai prajurit. Ki Sempol tertawa kecil. Hahaha, tentu saja. Apakah itu masalah? Ki Sempol menatap langit di sela dedaunan. Masalah hanya untuk orang yang ingin berhenti. Ia menoleh. Sekarang aku tidak lagi melawan bayangan patroli. Aku melawan keputusan. Ia berdiri, matanya tajam. Dan keputusan selalu lebih lambat dari niat. Di barak, Wira Satya berdiri tegap dalam barisan. Seragamnya kini lengkap. Pedangnya tergantung sesuai aturan. Di hadapannya, instruktur memberi arahan dengan suara datar penuh perintah. Mulai hari ini, kalian bergerak atas nama Majapahit. Wira mengulang kata-kata itu dalam hati. Atas nama. Ia menoleh ke samping, melihat wajah-wajah prajurit lain, beberapa bangga, beberapa kosong. Ia bertanya-tanya berapa di antara mereka yang pernah berdiri sendirian menghadapi api tanpa izin. Narasi sunyi mengikat dua dunia itu. Ki Sempol belum kalah. Wira Satya belum menang. Yang berubah hanyalah posisi mereka di papan. Dan Majapahit dengan segala ketertibannya baru saja melangkah ke jalan yang tidak bisa berhenti di satu darah. Malam berikutnya akan datang lagi. Dengan sungai, dengan hutan, dengan laporan baru, dan dua pedang, satu liar, satu diizinkan, akan terus bergerak, bukan untuk mengakhiri cerita, melainkan untuk memperpanjangnya. Majapahit menutup laporan malam itu dengan satu kata, terkendali. Satu desa diselamatkan, satu pemuda diangkat, satu ancaman dianggap mulai terbaca. Namun malam tidak pernah membaca laporan. Di hutan, Ki Sempol tidak menghilang, ia hanya berubah arah. Lebih tenang, lebih terukur, lebih sadar bahwa kini ia tidak lagi berhadapan dengan kelengahan, melainkan keputusan kerajaan. Di barak, Wira Satya memejamkan mata dengan pedang di dekat jangkauan, bukan karena takut diserang, melainkan karena ia mulai mengerti. Menjadi prajurit bukan tentang berani menghunus, tetapi tentang kapan harus menahan dan kapan tidak diizinkan ragu. Dua jalan kini bergerak sejajar, tidak saling bertabrakan. Belum, dan Majapahit tanpa menyadarinya sepenuhnya, telah menukar satu masalah lama dengan dua masalah baru yang sama-sama menuntut darah dengan alasan berbeda. Cerita ini belum memuncak. Ia baru mulai memilih korban. Di episode berikutnya, Ki Sempol berhenti bersembunyi. Ia mulai memancing. Dan Wira Satya akan belajar bahwa tidak semua musuh datang dari luar hukum. Sebagian justru lahir dari perintah yang terlalu rapi. Subscribe, karena setelah ini pertarungan bukan lagi soal siapa paling kuat, melainkan siapa yang paling dulu kehilangan arah. Like jika kamu ingin kisah Majapahit diceritakan tanpa romantisasi palsu, keras, manusiawi, dan penuh konsekuensi. Komentar, menurutmu apakah Wira Satya masih bisa menjaga niatnya atau justru akan menjadi senjata yang tidak lagi ia kenali? Sampai jumpa di episode berikutnya. Di sana darah tidak lagi jatuh kebetulan, ia dipilih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.